permasalahan yang menjadi utama itu bukan konten risetnya, tetapi bagaimana metodologi itu. Dan kebanyakan teman-teman dari sosial sangat antipati dengan kuantitatif itu. Ketika itu digunakan, hingga dari awal hingga sekarang, itu nggak ada perkembangan sama sekali. Nggak ada muncul-muncul metodologi baru yang bisa menyaingi metodologi yang ada. Jadi semua terkooptasi dengan dua metodologi itu. Bisa memahami bahwa ada permasalahan metodologi yang menjadi kebuntuan gitu. Meskipun tadi sempat saya sampaikan bahwa banyak sekali lahirnya teori-teori baru ya di dalam sosial, tapi ternyata kenapa perkembangan keilmuan ini menjadi mandek gitu. Nah, saya melihat akar masalahnya di metodologi. Sisi yang lain yang saya dapatkan dari sosial itu adalah di mana ada pemikiran reflektif itu. Artinya reflektif apa? Dia bisa mencoba untuk mengevaluasi apa yang ada gitu kan, sehingga memberikan nilai-nilai yang baru. Seperti apa yang dikatakan Karl Marx kan, dia melihat suatu fenomena tentang revolusi industri di Inggris, di Jerman dan Prancis, ternyata membuat perubahannya sangat mendalam sekali. Nah, kembali lagi pada soal metodologi ya. Metodologi yang ada itu dikenal kan cuma ada dua kan, kalau nggak kuantitatif sama kualitatif gitu. Saya mengenal dua metode ini ya ketika masuk di sosial. Loh, ada ya ternyata ya metodologi seperti ini kan. Nah, setelah itu kita diajarkan bagaimana metode-metode kuantitatif beroperasi gitu kan. Termasuk juga metode kualitatif. Dan kebanyakan teman-teman dari sosial sangat antipati dengan kuantitatif itu. Ketika itu digunakan hingga dari awal hingga sekarang, itu nggak ada perkembangan sama sekali. Nggak ada muncul-muncul metodologi baru yang bisa menyaingi metodologi yang ada. Jadi semua terkooptasi dengan dua metodologi itu. Katanya Bourdieu kan semacam ada suatu hegemoni kan ya. Nah, itulah yang terjadi, hegemoni. Jadi semua riset-riset yang ada harus tunduk pada hegemoni dua metodologi itu. Metodologi kuantitatif atau metodologi kualitatif. Nggak ada yang berpikir bahwa ada terobosan baru. Nah, sedangkan kalau kita melihat persoalan-persoalan yang ada itu nggak bisa hanya diwadahi dengan dua metodologi itu. Ya, kita bisa melihat ya permasalahan-permasalahan yang kompleks di nelayan tadi kan. Itu nggak mungkin kalau misalkan hanya secara kualitatif gitu kan, ataupun kuantitatif gitu kan. Nah, kita kembali lagi pada kualitatif sama kuantitatif. Kualitatif itu kan lebih pada pendalaman ya, mendalami apa permasalahan yang ada gitu. Jadi kita berupaya untuk membuat pendalaman dalam sebuah studi kasus gitu. Seperti apa sih gitu kan, sehingga bisa menemukan. Sedangkan yang kedua adalah kuantitatif kan berupaya untuk mengeneralisasi gitu. Nah, bagaimana dengan sesuatu yang kompleks yang nanti kita hadapi ya. Misalkan ada masyarakat jaringan yang dikatakan Castle gitu kan. Kemudian dengan persoalan yang ada digital riset digital dan sebagainya gitu kan. Yang saat sekarang ini ada transformasi masyarakat tidak hanya bergerak berinteraksi dalam online ya, tetapi juga masyarakat sudah di taraf komunikasi di online sebaliknya dari offline ke online dan sebagainya. Itu bagaimana mengcapture dari persoalan-persoalan yang ada. Itu menjadi penting sekali. Apakah dengan metode-metode sama bisa? Ternyata ya susah gitu kan. Karena hegemoni kuanti sama kualitas tadi sangat kuat sekali. Akhirnya ya mau nggak mau harus masuk gitu. Kalau kamu mau riset ya harus kuantitatif atau kualitatif gitu. Saking kebingungnya para pemikir sosial, dia berupaya untuk menggabungkan, namanya mixed method itu. Nah, mixed method ini kan lucu kan. Di satu sisi dia berupaya untuk mengeneralisasi, di satu sisi dia berupaya untuk mendalami gitu. Nah, ini harus didongkrak itu sehingga nanti metodologi yang ada itu ya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan teori-teori yang sesuai. Sehingga ketika kita di kerangkeng katanya si Weber ya dalam sebuah iron cakes gitu kan, ya kita nggak bisa kemana-mana. Akhirnya ketika kita mau riset
menentukan samplingnya seperti apa, menentukan populasinya seperti apa. Jadi nggak ada kemerdekaan, sehingga muncul teori kritis untuk berupaya untuk mendobrak itu kan. Tapi ternyata teori kritis juga nggak berani, karena harus mau nggak mau harus terkerangkeng dengan kualitatifnya. Demikian juga etnografi dan sebagainya, dan itu nggak ada pemikiran sejauh itu. Itu harus didobrak. Terus permasalahan yang ketiga adalah permasalahan tentang pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini juga akan bias gitu, karena masing-masing hegemon metodologi itu berupaya untuk memproteksi diri, memproteksi hak patennya tentang pengumpulan data. Jadi kalau kuantitatif itu harusnya melakukan survei, melakukan polling dan sebagainya. Nah, kalau ingin membuat sebuah metodologi baru ya harus mencari yang lain gitu kan lah. Ibaratnya gini, saya melihat metodologi baru itu seperti halnya UKM kecil gitu kan, nggak mungkin dengan melawan oligarki yang besar gitu kan. Ya harus diberikan suatu inkubasi ya, semacam inkubator lah, supaya dia bisa tumbuh dan besar. Dan akhirnya mau nggak mau tergilas dengan kondisi seperti itu. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa riset-riset yang ada, kita kalah dengan orang-orang eksak. Orang-orang eksak jauh gitu, dan orang-orang eksak nggak pernah ada perdebatan metodologi gitu kan, nggak pernah. Dan saya merasa mendapatkan metodologi yang kuanti dan kualitatif itu ada di sosial. Ya mungkin ini kembali lagi bahwa saya sampaikan tadi, saya dalam proses belajar sosial dan sebagainya. Dulu saya juga pernah di eksak dan sebagainya. Mungkin masih ada di persimpangan jalan gitu. Mungkin ini menjadikan satu pemikiran kita bersama untuk melakukan seperti itu. Ada pendobrakan gitu. Nah, saat ini ada beberapa gerakan-gerakan gitu. Gerakan-gerakan berupaya untuk memunculkan metode-metode baru seperti adanya system thinking ya. Dia melihat permasalahan yang begitu kompleks. Kemudian ada namanya social network analysis gitu kan. Dia memahami bahwa permasalahan di dalam riset itu adalah suatu relasi gitu kan. Sehingga semua interaksi bisa dipetakan dalam sebuah relasi. Kemudian ada namanya SSM dan sebagainya. Ada namanya banyak sekali ya model-model seperti itu. Nah, inilah yang menjadikan tujuan kita untuk bisa mendobrak itu. Apalagi Menteri Pendidikan kita kan memberikan kebebasan ya, kemerdekaan untuk belajar gitu. Nah, ini menjadikan satu hal yang penting untuk mendobrak itu. Jadi jangan sampai nanti kita hanya dua metodologi. Sehingga mungkin kata-kata terakhir saya, banyak sekali ya produk-produk teoritis ya, tetapi dia lahir dari rahim metodologi kuali sama kuali saja gitu. Cuma itu aja. Kalau kita melihat permasalahan yang begitu luas ya tentang kompleksitas masyarakat dan interaksinya gitu kan, apakah cuma hanya diwadahi dengan itu kan? Harusnya kita bisa mendobrak gitu. Karena kita kembali lagi pada metodologi itu, bahwa kualitatif itu hanya untuk mendalami saja gitu. Terus kuanti hanya mengeneralis saja gitu. Terus kalau misalkan dunia sosial hanya dikerangkeng oleh dua sebab itu, ya jadi miskin akhirnya. Semacam kita bisa memahami bahwa metodologi ini semacam proses ya, produksi gitu kan. Ya cuma hanya di situ saja gitu. Hanya dua, akhirnya ya teori yang ada terkerangkeng. Dan itu menjadi satu beban bagi teman-teman di riset dan teman-teman S3 itu. Ketika riset itu dia bingung gitu, metodologinya apa ini? Jadi permasalahan yang menjadi utama itu bukan konten risetnya, tetapi bagaimana metodologi itu. Ya inilah haruslah ada ya, pelopor-pelopor baru seperti Marx itu kan, mempelopori untuk pendobrakan itu. Metodologi harus tidak harus mengkerangkeng dari upaya produksi teoritis yang ada. Dan tren ke depan bahwa masyarakat kita kan semakin kompleks gitu. Dan kita bisa memahami kasus-kasus konflik itu juga cepat dan meningkat gitu. Dan kita nggak mungkin bisa menggunakan metodologi yang sama pada era-era saat ini gitu, atau era-era tradisional gitu. Haruslah ada perubahan, sehingga dengan adanya semangat untuk perubahan mendobrak ya metodologi yang ada ini untuk bisa melahirkan ya riset-riset yang berkelas. Itu mungkin ya menjadi pemancing dari diskusi kita kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, nanti kita bisa untuk diskusi lebih lanjut. Cukup dari saya mungkin Mas.